izin dulu ya Pak ya. Ya. Oke, selamat datang kembali teman-teman Banitizen di Backstory Podcast, podcast dari Politeknik Bakti Kartini. Saya Rizky sebagai host pada acara hari ini, tapi biasanya di Politeknik Bakti Kartini saya sebagai staff marketing. Sebetulnya bahwa yang ngisi podcast hari ini sebenarnya tadinya maunya Pak Wawan gitu, tapi kemudian Pak Wawan menginfokan bahwa beliau ada urusan. Akhirnya, ya sudah didelegasikan atau diberikan kepada saya untuk membawa topik yang kayaknya agak cukup berat ini, agak cukup istilahnya jiper saya. Karena saat ini sudah bersama saya salah satu guest kita hari ini. Beliau adalah kalau saya baca CV-nya pada pagi hari, jadi sebenarnya ini syutingnya di siang hari. Pagi hari tadi beliau mengisi acara seminar IT gitu. Saya baca CV-nya beliau, agak ngeri saya baca CV-nya beliau bersama pengalaman gitu. Jadi saya mau ngobrol di sini, mungkin saya akan coba untuk se-respectful mungkin kepada beliau. Sudah bersama kita saat ini yaitu Bapak Dr. Bernardo Huta Barat MT. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Saya mengundang Bapak di sini. Salah satunya kalau di seminar tadi itu, di seminar sebelumnya mengundang sebagai Direktur Utama PT Bisnis Tekno Utama ya Pak? Iya benar. Ya. Jadi beliau adalah ahli master di bidang IT. Kemudian beliau saat ini sedang menjelajah di bidang kalau tidak salah artificial intelligence ya Pak? Iya benar. Ya. Jadi ketika saya baca CV beliau, ada banyak background pendidikan. Beliau waktu saya kontak beliau, saya izin minta CV untuk dibacakan pada seminar. Beliau bilang ini CV-nya bahasa Inggris. Berarti sudah bahasa internasional gitu. Sehingga saya coba baca. Tapi ada satu hal yang kemudian menarik saya, yaitu beliau pernah tinggal di luar negeri, bukan hanya belajar tapi hidup tinggal di luar negeri. Mungkin sebagai bekerja juga, sebagai studi juga. Tapi kita akan bahas banyak hal tersebut dalam podcast hari ini. Sebelumnya boleh Pak Dr. Bernardo boleh perkenalkan diri? Baik, perkenalkan saya Dr. Bernardo, sarjana hukum. Jadi saya selain di bidang IT juga saya baru menyelesaikan pendidikan hukum. Saya orang yang tertarik pada banyak hal, tapi juga harus menahan diri untuk belajar karena ada tanggung jawab ya. Jadi saya cenderung minimalis dalam beberapa hal. Saya mungkin kalau ada yang tertarik tadi dengan membuat channel programming minimalis, oke aja. Jadi contohnya gimana programming tanpa install software. Biasanya kan kalau mau programming Python, install Python, programming Java, install Java. Gimana nih programming yang minimalis, jadi nggak install software sama sekali. Gimana minimal Java source code bisa dibuat. Jadi saya minimalis, itu aliran saya, mungkin itu. Ini minimal ya. Itu bisa ya Pak, minimalis gitu ya? Bisa. Bisa. Dan minimalis itu bisa menjadi sesuatu yang hebat juga. Jadi contoh saya ke staff-staff, kalau saya melihat jawaban mereka dari jawaban pertanyaan mereka ya, jawaban dari ChatGPT gini panjangan, saya coba bisa dapat jawaban yang lebih ringkas. Dan kalau saya berhasil, saya bilang ke staff saya harusnya Anda nanya seperti ini. Jadi minimalis responnya. Saya juga dapat dapat informasi dari sesama orang di industri IT lah. Jadi perusahaan bisa subscribe kayak ke ChatGPT gitu ya, pakai corporate account. Dan itu kalau staff-staff perusahaan itu bertanya ke ChatGPT asal-asalan, itu biayanya jadi besar karena ChatGPT itu ngitungnya kayak per kata. Makanya harus minimalis dalam bertanya. Harus benar minimalis ya. Enggak terlalu asal-asalan. Iya betul. Tadi saya juga ngobrol dengan Bu Dia, saya sampaikan. Saya kalau nanya ke ChatGPT itu mikir dulu.
Tapi ada efek bagusnya. Jadi jawaban mereka biasanya to the point, ringkas gitu. Dan saya butuh itu seperti itu. Seperti itu. Ya. Karena beberapa waktu yang lalu kan sempat ramai itu trending kalau di ChatGPT itu namanya Ghibli style gitu ya. Gambar-gambar yang di-generate menggunakan gaya Ghibli. Dan katanya pihak ChatGPT sendiri CEO-nya bilang bahwa mereka membatasi itu karena programming server mereka kepanasan untuk memproses itu. Jadi apa itu emang bisa sepanas itu ya? Memang. Jadi silahkan nanti search di YouTube misalkan gitu. Itu data center, berbagai data center di Amerika Serikat itu menimbulkan masalah konsumsi listrik yang tinggi banget. Jadi contoh di negara bagian Virginia itu ada yang sampai mungkin mendekati gigawatt ya. Nah, nanti bisa dicek lah. Tapi yang megawatt itu udah jelas, itu nggak usah ditanya lagi. Jadi di Amerika Serikat ada data center yang mengkonsum listrik lebih besar daripada listrik untuk suatu kota. Katakanlah kota kecil ya. Tapi bayangkan lebih besar. Nah, untuk mereka itu ya. Iya. Dan itu biasanya data center ya untuk perusahaan AI. Kalau data center untuk perusahaan kecil bukan sebesar Microsoft biasanya nggak segitunya sih. Gitu. Kalau mungkin data centernya Instagram atau apa mungkin nggak. Udah inilah. Udah mendekati giga lah kalau bukan giga. Ya. Kemudian beliau Pak Bernardo juga sempat berstudi di luar negeri ya. Di Coventry University. Betul. Oke, itu Bapak tinggal berapa lama itu? Setahun, persisnya sebenarnya kayak 11 bulan karena dari yang kami dibolehkan sebulan di sana 12 bulan di sana, ada 1 bulan saya di Amerika. Jadi antara menyelesaikan skripsi sampai sidang itu saya ambil waktu saya ke Amerika gitu. Jadi ya setahun, ya katakanlah setahun gitu ya gitu. Kemudian kalau nggak salah selain di Inggris juga Bapak juga pernah tinggal di Amerika. Ya pernah. Atlanta ya kalau salah. Ya, jadi saya tinggal kalau dalam waktu yang bukan visit ya itu di Atlanta dan di pinggirannya New York. Di pinggiran New York itu saya bekerja sebagai konselor dari anak-anak cacat di sebuah istilah mereka tuh Bible Camp dari sebuah gereja. Jadi saya di situ bekerja bukan sebagai orang IT, tapi sebagai pelayan anak-anak yang cacat. Lalu itu di di pinggiran New York. Lalu yang di Atlanta itu saya sebagai DBA, database administrator. Ya. Oke, kemudian kalau saya lihat pengalaman Bapak di luar negeri belakangan ini kan sempat trending juga bahwa ada anak-anak muda yang katanya ingin berkarir di luar negeri gitu, ingin tinggal di luar negeri gitu. Ya. Nah, kalau dari perspektif Bapak sendiri memang pernah tinggal di luar negeri, baik itu di Inggris, Amerika, kalau nggak salah satu lagi Jepang ya Pak? Iya, dan saya pernah di Nigeria juga. Pernah di Nigeria? Pernah 2 bulan ya kerja di Nigeria. Jadi Dan itu mengerikan. Jadi saya pernah alami ada tembak menembak. Kami tinggal di sebuah compound istilahnya ya. Terus sebelum adegan tembak menembak itu saya bicara dengan teman-teman dari Indonesia, dari Siemens atau apa gitu, saya agak lupa. Nah, mereka itu tinggal di compound juga, kompleks rumah khusus lah ya gitu. Dan mereka itu tidak boleh keluar kompleks itu tanpa mobil perusahaan dan penjagaan bersenjata. Begitu mereka melanggar aturan itu, mereka mati atau apa, perusahaan nggak mau tanggung jawab. Itu memang regulasi di sana ya, di Nigeria itu ya Pak? Jadi perusahaan yang pekerjakan mereka di Nigeria ya. Dan saya akhirnya melihat bahwa ada benarnya aturan itu. Jadi fast forward ya, saya ada adegan tembak menembak itu sekali-kalinya itu saya mendengar tembak menembak pakai senjata laras panjang dan kayak suasana perang ya. Tuh ada yang meninggal, ada yang mati. Jadi
Penjahatnya itu pakai senjata laras panjang. Mau merampok bank atau mau merampok apa yang dekat situ. Benar baku tembak ya Pak. Benar-benar ada yang mati. Kami semua waktu itu tunduk tiarap. Dan besoknya untuk selama beberapa hari dan sampai beberapa hari itu bank itu dijaga pakai tank. Aduh. Masalah aksi susulan takutnya ya. Iya, jadi pokoknya saya 2 bulan ke sana udah tobat lah saya. Takut saya. Tapi ya satu sisi jadi pengalaman walaupun mungkin kurang menyenangkan. Emang daerah konflik atau? Daerah konflik. Oh, Ya Nigeria itu sampai sekarang tuh ada konflik. masih konflik. Ya. Daerah konflik. Ya. Kemudian tadi tinggal di Jepang juga ya. Pernah ya 4 bulan. Itu apa Pak? Untuk lingkungan kerja khususnya karena kan penonton kita beberapa nih mahasiswa anak muda ya. Jadi untuk mereka yang mungkin ada ingin bekerja di luar negeri karena mungkin di situasi di dalam negeri mungkin mereka kurang puas gitu ya. Apakah di luar negeri itu ada semacam cross culture atau bukan cross culture ya, tapi perbedaan budaya kerja di luar negeri dengan Indonesia? Ada, iya. Jadi ada yang kurang bagus dari budaya Jepang. Nah, jadi kalau kita tidak mau mengikuti teman-teman atasan yang ke tempat minum pasca jam kerja itu dianggap kurang mau bersosialisasi. Nah, padahal itu kan jadi ngurangin me time ya istilahnya gitu. Apalagi kalau udah berkeluarga. Jadi itu salah satu budaya yang jelek. Nah, yang anehnya mereka tidak berlakukan itu kalau kita misalkan sebagai pelajar atau trainee. Saya kan jadi trainee atau pelajar ya waktu di Jepang itu. Nah, mereka nggak sekeras itu kalau kita sebagai trainee. Tapi kalau kita sebagai pegawai sekeras itu. Nah, tapi waktu di Jepang juga saya ngelihat nggak 100% tuh berlaku. Jadi saya ngelihat untuk kasus-kasus yang sedikit itu orang-orang Jepang di sana ya bisa menikmati hidup, nggak mau work overtime, nggak mau ke itu. Ada resikonya ya ada, tapi mereka bersedia tanggung resiko. By the way, khusus untuk programmer itu opportunity asal Anda memang tahan kerja keras ya. Karena orang Jepang itu kurang menyukai programming. Coba kita lihat ya, nggak tahu kenapa. Tapi mungkin saya akan kasih tahu spekulasinya sebentar ya. Tapi kita lihat sekilas saja lah. Nggak ada Microsoft kan? Maksudnya orang Jepang tidak berhasil mendirikan perusahaan software sekelas Microsoft kan? Iya. Padahal duit mereka banyak banget gitu. Sekelas Google nggak ada juga. Yang ada tuh hardware. Ya kita tahu ada Fujitsu, ada apalah gitu Sony, ya. Sony lain-lain. Hardware, ya. Software, enggak. Nah, selama puluhan tahun mereka enggak menyadarin itu, enggak peduli. Tapi sekarang kayaknya peduli. Nah, saya sekitar 1-2 tahun lalu lihat di YouTube video ada orang Jepang, dia mewakili pemerintahnya. Dia mengundang orang-orang dari luar Jepang untuk menjadi programmer di Jepang karena susah. Saya nggak melamar karena umur saya aja. Kalau saya masih kepala 2 masih mau saya. Jadi asal memang bisa ngadapin tuntutan pekerjaan, saya anjurkan Anda coba kerja ya, hadapi juga ini ya bahasanya ya. Bagus untuk pengalaman kan, untuk resume bagus. Saya anjurkan untuk coba, itu sangat bermanfaat. Ya namanya kalau muda kerja keras itu biasa lah ya. Ya gitu. Memang masa-masa ininya membangun karakter lah ya. Tapi kalau untuk luar negeri deh Pak, berarti waktu Bapak baik itu studi atau bekerja di luar negeri, apa persiapan Bapak dari sini? Apa yang perlu mungkin dipersiapkan anak muda juga yang ingin berkarir di luar negeri? Kalau itu negaranya tidak berbahasa Inggris, siapkan bahasa. Ya. Yang bukan native yang bahasa Inggris mungkin. Iya. Dan kalaupun bahasa Inggris, siapkan bahasa juga. Jadi gini, sebenarnya
kekalahan orang Indonesia salah satunya itu adalah bahasa. Jadi banyak sekali sebenarnya pekerjaan yang low tech ya. Contohnya caregiver ya, untuk merawat orang tua itu tersedia di Selandia Baru, di Taiwan, di apa. Dan kebanyakan akhirnya nggak berhasil diisi orang Indonesia. Lalu Indonesia kan sebenarnya ramah gitu ya, mau merawat gitu ya. Tapi akhirnya gagal diisi karena nggak bisa berbahasa Inggris dengan baik, nggak bisa berbahasa Tionghoa dengan baik. Gitu. Itu nggak perlu ilmu hebat banget gitu. Tapi asal tahu kuncinya mungkin bahasa. Iya. Keramahannya kan kita kan dikenal ya. Iya. Keramahannya ini. Iya. Terus sekarang kan salah satu program studi yang lagi booming tuh masalah keperawatan ya. Kan? Betul. Karena kan kita kan dikenal orangnya ramah gini kan. Ditarik ke luar negeri juga gitu kan. Nah, jadi mungkin bahasa yang perlu jadi bekal untuk yang native-nya bukan bahasa Inggris ya. Iya. Kemudian ini Pak, dalam kaitannya pada programming atau IT, perkembangan IT di tahun 90 ya mungkin, atau pendidikan 90 sampai tahun 2025 ini yang paling signifikan berkembang itu apa? Yang paling signifikan berkembangnya itu adalah kemudahan membuat program skala kecil. Jadi makin mudah atau terlalu mudah. Tapi saya ulangin ya, program skala kecil. Dan itu perkembangan yang paling signifikan. Jadi membuat website yang katakanlah kontribusi kita sangat kecil karena kita kayak next gitu. Ya kan ada Wix, ada WordPress gitu ya. Jadi itu perkembangan yang signifikan. Apalagi sekarang ada AI-nya, Wix mengiklankan dirinya sebagai pembuat website berbasis AI gitu ya. Jadi itu jawaban terhadap pertanyaan apa yang paling signifikan. Kalau saya kembangkan lebih daripada sekadar yang ditanyakan, itu harus disikapi dengan hati-hati, karena kalau sesuatu sangat mudah berarti banyak orang bisa lakukan. Dan how do you make money kalau semua orang bisa melakukan sesuatu? Skill yang sama. Gitu kan. Ya. Keunikan. Ya. Kemudian satu hal lagi, jadi waktu saya ini kan basicnya kan sebagai apa ya? Mungkin lebih sering bekerja di bagian desain. Kemudian saya dipercaya untuk mengelola website. Kemudian Pak Wawan waktu itu bilang kepada saya, coba Mas belajar database gitu kan ya. Nah, sepenting apa database itu terhadap pengelolaan suatu website atau IT gitu? Kalau untuk website yang remeh-remeh nggak penting sih, atau tapi kalau Anda menjalankan website yang memang berskala besar gitu, data yang lainnya ya jadi penting. Nah, kita akan lihat gini aja contohnya ya. Saya kan juga baru-baru ini baca tentang HPH itu atau HHP, antara itulah. Itu suatu firma hukum yang top 10 di Indonesia. Banyak firma hukum itu ya sekedar bertahan hidup gitu ya. Dan banyak yang katakanlah bagus tapi tidak masuk top 10. HHP ini selaku salah satu top 10 firma hukum itu mengelola database-nya yang mereka sangat bagus, dan itu yang dibanggakan oleh pemimpinnya. Ya. Nah, mereka cerita lebih banyak gitu, tapi saya nggak akan bicara panjang lebar sini. Tapi intinya itu salah satu hal yang jadi membedakan mereka dari firma hukum lain yang membuat mereka jadi top 10. Jadi mengelola database untuk itu ya penting. Nah, kalau Anda sekedar mau buat firma hukum yang ya sekedar bertahan, memang jadi nggak penting gitu. Tergantung. Hey, selaku kita orang di industri IT, saya bilang dalamilah database, apalagi kalau sekarang saya kaitkan dengan kayak Red Ocean, Blue Ocean. Banyak orang nggak dalamin itu. Dan somehow itu sebenarnya jelek. Even kita misalkan bicara di luar bisnis ya. Contoh gini lah. Database pendudukan kita tuh kan
bocor ya, entah berapa kali lupa saya sampai. Oh iya, keamanan data ya. Itu karena nggak ada orang yang ngurus database itu dengan bagus. Keamanan di situ mana? Ya Kalau termasuk keamanannya, tapi tidak sekedar keamanannya. Kalau apa ya, kalau sekedar keamanan, begini bagi saya, oke itu diretas, tapi kemudian bisa di restore dengan cepat. Tapi nggak dengan cepat juga kan bisa di restore. BSI juga begitu kan, Iya, berhari-hari. sempat itu. Nah kalau sekedar keamanan itu harusnya ya oke, kita diretas tapi 1 hari kemudian pulih. Nyatanya enggak. Nah, database suatu topik yang saya dalamin waktu saya di Amerika kerja sebagai DBA. Kami diuji, semua DBA di perusahaan itu satu pernah diuji dan saya nomor satunya. Saya bahkan mengalahkan orang India yang kita kenal apa gitu. Nah, jadi orang-orang di Indonesia itu saya notice sangat anggap remeh DBA, database administration. Tadi juga waktu acara seminar tadi kan saya sampaikan kan, iklan DBA itu minim banget muncul di Indonesia, paling Telkom atau apa gitu, perusahaan besar lain gitu ya. Lebih sering kan front end programmer apa gini ya. Iya, Jadi bahwa kayak database tadi, kasus-kasus yang kayak gitu muncul dan nggak beres karena hampir nggak ada direkrut DBA. Coba lihat deh iklan rekrutmen, dianggap nggak penting. Dan kalau kita lihat seminar-seminar Indonesia, seberapa banyak yang bahas database. Saya termasuk orang yang berapa kali ngisi seminar tentang database, tapi saya rasanya nggak melihat orang lain ada sebagai pembicara di bidang itu. Dan sponsor pun kayaknya nggak ada juga. Tapi ya itu akibatnya, database diretas atau apa nggak cepat pulih, nggak tahu cara nangani. Ya. Saya pernah juga gini ya, ada lembaga, mungkin saya nggak usah sebut lah ya, lembaga pemerintah mau mau independen dari Google Mail kan, jadi apa kan, bagi lembaga pemerintah nanti itu ketahuan isi emailnya kan, dibaca Google ya walaupun Google menyangkal kayak gitu, tapi ya kita nggak bisa tahu apakah benar sangkalan mereka gitu kan. Jadi mereka lakukan eksperimen server dan mengakses server di lantai yang berbeda di gedung yang sama loh, hanya beda lantai ya. Hanya beda lantai. Dan hasil percobaannya adalah mengakses server mengakses email dari server itu lebih lambat daripada mengakses Gmail yang kita nggak tahu servernya di mana. Kebayang? Ya berarti ngurus database-nya, dan ketidakmampuan ngurus database itu salah satu penyebabnya. Nggak tahu cara ngakses dengan cepat. Padahal kan di negaranya sendiri ya, di gedung itu juga. Iya. Nggak mungkin kan server Gmail itu di gedung itu, nggak mungkin. Nggak mungkin juga di kota Jakarta. Tapi ternyata toh lebih cepat. Kita bingung nih Pak Bernardo. Udah komen apa saya? Mungkin database belum dianggap penting, padahal itu sebenarnya untuk lembaga-lembaga yang krusial, khususnya lembaga pemerintah gitu kan, sebenarnya kan cukup penting ya. Karena terkait keamanan data negara gitu kan, rahasia negara. Kemudian bicara soal data Pak, kan banyak kadang kalau di WhatsApp atau di aplikasi apa kan suka bermunculan artinya APK yang kalau jadi kita asal install nanti database-nya dicuri atau apa, tiba-tiba rekening m-bankingnya tiba-tiba saldonya habis gitu. Jadi banyak istilah-istilah kayak soft hacking atau apa gitu ya. Nah kalau data yang penting untuk kita kan beberapa dari kita awam gitu ya terhadap teknologi itu ya. Terus kebocoran data pribadi juga saya pribadi ngeliatnya ya udahlah datanya hilang, data KTP saya bocor, ya udahlah data ini karena bocor. Tapi data yang penting untuk kita keep itu yang seperti apa Pak? Data pribadi yang kayaknya kalau sampai bocor nih harusnya nggak boleh bocor nih karena rugi buat saya gitu. Ya itu prosesnya bisa dibaca di undang-undangnya itu kan udah ada undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, data yang penting sebenarnya data KTP penting, tapi dalam konteks perlindungan data pribadi jadi kita udah susah bicara hal penting atau enggak, karena udah data itu kan diminta oleh terlalu banyak penyedia layanan kan, layanan telekomunikasi lah, layanan kesehatan segala macam gitu ya.
Jadi saya sendiri merasa agak hopeless melindungi itu. Saya sendiri ya. Nah, apa data yang kita masih perlu lindungi dan kita tidak seharusnya merasa hopeless? Itu contoh misalkan Anda pernah derita sakit apa, kenapa? Nah itu masih perlu, dan itu di sementara ini masih dianggap dilindungi dan hanya bisa di exchange misalkan antar rumah sakit segala macam. Itu medis, ya? Riwayat medis. Itu yang perlu Anda jaga. Gitu. Oke. Kemudian ya karena kalau bicara data kan kita banyak baca berita bobol data, tapi kita sendiri kadang kurang aware apa sebenarnya negatif side atau jeleknya kalau data kita dibobol gitu. Nah, kemudian kalau bicara soal hukum, Mbak, izin Pak kalau salah Bapak salah satu dari ketua divisi apa ya? Saya ketua divisi AI di salah satu lembaga hukum, lembaga bantuan hukum ya. Lembaga bantuan hukum. Nah, ada yang menarik pembahasan saya itu AI dan hukum. Ini adalah dua kata yang menurut saya sampai saat ini belum ketemu nih Pak. Itu karena dan pembahasannya juga minim. Gitu. Iya. Dan berapa di waktu saya datang salah satu wisuda doktor hukum itu masalah kan ditampilin ya nama disertasinya apa saja gitu ya. Nah itu hampir nggak ada yang membahas tentang artificial intelligence, sehingga kok nggak ada yang bahas ya AI dan hukum itu ya. Jadi kalau perkembangan hukum dan regulasi terkait artificial intelligence di Indonesia ini menurut Bapak seperti apa? Karena banyak kasus-kasus yang misalnya sempat jadi ancaman di sosial media, katanya ada yang deepfake misalnya. Jadi ada seolah-olah si ini ngomong padahal nggak ngomong itu gitu. Terus ada lagi yang pemalsuan inilah gitu kan. Tapi kepastian hukum itu belum ada di Indonesia. Tapi kalau di Indonesia itu seperti apa, dan kalau di luar negeri kira-kira seperti apa Pak yang Bapak tinjau dari Ya, di Indonesia belum ada. Upaya-upaya ke sana sudah ada orang-orang yang ahli hukum yang udah mulai bicarakan itu ya. Di luar negeri juga tidak memadai kok sampai saat ini. Makanya itu boleh di search di web. Elon Musk, Jeff Bezos, mungkin petinggi Google, petinggi Microsoft bicara tentang perlunya regulasi AI. Mereka sendiri setuju gitu ya, regulasi AI. Nah, ya mari kita lihat kapan itu kayak perlu diregulasi. Hal pemalsuan ya bisa. Nah, tapi saya mungkin sedikit tarik dulu ya ke arah gimana misalkan berargumentasi di pengadilan soal itu. Misalkan saya dipalsukan berada di sini gitu. Padahal saya tidak berada di kampus ini gitu. Iya, misalnya gitu kan. Misalnya podcast ini ternyata di fake gitu, generatif AI gitu. Sebenarnya Pak benar nggak pernah di sini gitu ceritanya. Nah, itu tricky. Jadi saya harus membuktikan bahwa klaim Anda misalkan itu salah, bahwa saya pernah berada di sini. Nah, saya harus ajukan bukti saya berada di mana pada jam dan waktu ya, jam dan tempat yang dimaksud gitu. Misalkan apakah saya ada di kota Casablanca, Kokas gitu. Itu harus tunjukkan misalkan di parkir atau apa. Kalau saya nggak bisa menghadirkan itu ya, misalkan Anda sedang berargumentasi dengan saya, sedang berseberangan dengan saya, Anda bisa nggak ada bukti Bapak ada di Kokas gitu. Jadi kami masih bisa mengklaim bahwa Bapak berada di kampus Bakti gitu. Sebenarnya tidak pakai AI gitu ya. Karena ya sangat tricky ya. Walaupun mungkin kita ngeliatnya belum sejauh itu ya kasusnya. Regulasi yang lain sebenarnya terkait perang. Yang merasa perlu regulasi. Jadi contohnya kalau ini bisa dilihat kayak kalau boleh lihat tuh film Mission Impossible 8. Saya bukan temannya Tom Cruise ya, bukan promosi. Temannya entitas kayaknya. Nah itu kan AI-nya kan mau meluncurkan rudal nuklir kan. Iya betul. Jadi hal kayak gitu yang mau regulasi. Juga regulasi tanggung jawab. Contoh baru-baru ini mobil Tesla, entah nabrak apa ya, mungkin entah sampai mati atau apa saya lupa, atau sampai rusak suatu apa. Nah itu tanggung jawab siapa? Kan pihak Tesla atau pihak apa ya yang ngelak dari tanggung jawab itu.
Nah itu hal yang perlu regulasi. Iya, karena kesannya dia melarikan tanggung jawab itu. Ya, jadi kayak gitu sebenarnya. Siapa developer AI-nya dari si mobil Tesla itu ya? Malah sebenarnya kan Tesla yang bikin, walaupun Jangan-jangan programmer berpikir AI-nya apa, dari alumni dari sini, tapi dia udah nggak di Tesla gitu. tapi akunnya masih nyangkut hack sama dia gitu. Ya karena ya kalau di film Mission Impossible kan agak ngeri ya kalau soalnya itu ya. AI-nya tuh entitasnya tuh ceritanya dia menghack masing-masing reaktor nuklir dari semua negara gitu ya. Sehingga akhirnya si presiden Amerikanya ini, aduh jadi spoiler deh, jangan deh. Ya, spoiler. Bukan ya, saya yang spoilernya. Masih spoiler ya. Tapi ya ini kaitannya dengan AI gitu. Karena regulasi ini mungkin apakah seasing dulu kita bahas UU ITE di tahun 2000-an gitu Pak? Ya bisa terasa asing. Jadi kan kayak sesuatu yang lintas ilmu itu memang sulit rumuskan. Saya selaku orang yang udah belajar lintas ilmu itu bisa katakan bahwa umumnya setiap penulis teks atau penulis hukum, penulis apapun itu biasanya picik. Saya orang yang belajar akunting. Saya melihat bahwa orang yang buat buku akunting sebagus apapun, ya itu akhirnya nggak bisa memikirkan gimana kalau software belajar akunting untuk membuat program akunting, nggak sanggup dipikirin. Terus kita ke undang-undang ITE itu, saya pernah bicara di sesi di mana saya menjadi pengajar yang mengcombine topik hukum dan teknologi. Saya katakan bahwa masalah di teks hukum Indonesia adalah nggak ada definisi yang jelas apa itu perangkat. Harusnya itu ada definisi jelas dulu tentang apa itu perangkat keras, apa itu perangkat lunak. Perangkat itu harus dibagi dua, perangkat lunak, perangkat keras. Apa itu perangkat lunak harus didefinisikan, apa itu perangkat keras harus didefinisikan. Jadi gitu, ada masalah gitu. Jadi sesuatu yang lintas ilmu itu terasa sulit karena orang-orang dari tiap ilmu biasanya picik. Ya saya sendiri ada painnya, mempelajari berbagai ilmu itu ada sakitnya. Yang bisa sedikit saya syukurin adalah saya jadi bisa berpikir across the field ya, across the subject dengan lebih jernih gitu. Saya izin minum dulu Pak. Iya, saya juga ya. Bapak, pembahasan kita lumayan. Contoh sebenarnya perangkat keras itu harus didefinisikan sebagai sesuatu yang bisa dikarakteristikkan dengan ukuran fisik. Jadi contoh dengan dikarakteristikkan dengan voltase di mana dia beroperasi, wattage ya, jadi seberapa rentang wattnya, frekuensi, lalu berat seperti itu. Nah kalau software nggak bisa. Kita nggak bisa bilang software ini beratnya 1 kilo apaan gitu. Karena di dalam sistem komputer sendiri jadi itu susah ngukurnya. Nah kalau gitu harus bisa didefinisikan apa yang dimaksud software. Saya kasih tahu baru-baru ini perusahaan saya sempat dikatakan juga ya oleh kayak sempat diimplikasikan harus serahkan sesuatu gitu oleh klien kami. Saya harus baca tuh kontraknya tuh. Karena salah satu pasang bahaya. Jadi saya laporkan ke manajemen bahwa ada hal yang ambigu di kontrak itu. Dan kami siapkan argumen kami. Jadi istilah software itu ambigu sebenarnya. Karena nggak bisa didefinisikan kayak perangkat keras. Ya. Nah kita nggak bisa lebih jauh daripada itulah saat ini ya. Tapi seperti itu contoh hal-hal hukum yang saya hadapi juga, dan itu real ya. Tidak harus selalu hal pengadilan, tapi juga misalkan hubungan kita dengan klien segala macam gitu. Jadi ya kayak gitulah. Apalagi kalau kita berpatok pada hukum itu kan
benar-benar baik apa yang tertulis di pasal itu kan berlaku ini ya, berlaku keras ya. Hukum fleksibel tuh kayaknya agak sulit diterapkan kalau Betul. di Indonesia. Tapi di sisi lain nggak hanya di Indonesia, di luar negeri juga hukum yang terlalu kaku juga tidak visible untuk ditulis gitu. Jadi memang harus ada balance antara kekakuan dan keluasan. Ya, finding the balance itu yang challenge-nya. Siapa sih? Itu tantangan siapa itu, kejaksaan atau siapa? Siapapun, tidak harus ke kejaksaan. Jadi misalkan kita, ya kan saya jualan jasa atau jualan apa gitu ya ke pihak lain. Itu kalau kontraknya terlalu rumit, deal udah nggak ada, gitu kan. Kalau kontrak terlalu loose, deal ada tapi kita dalam bahaya. Iya. Gitu. Oke. Kemudian dari teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya, karena di belakang layar ini sebenarnya ada teman-teman mahasiswa juga, kru kreatif kita. Mungkin ada yang mau bertanya tentang programming AI atau apa gitu, mungkin ke Bapak Dr. Bernardido. Silakan. Ada? Tanya AI boleh. Sini. Pakai mic. Jatuh lagi mic-nya, berarti ntar suaranya mendem ya. Ntar jadi dia bener ya. Sini. Saya dengar juga tadi kan Pak Bernard ini kan ada sempat kerja di Jepang ya? Bukan kerja sih, saya jadi trainee, tapi di hari terakhir saya jadi trainer. Oh, jadi kan kalau nggak salah itu kan Jepang itu emang negaranya itu ketat ya kalau dibilangnya. Nah, Pak, selama Bapak di situ tuh gimana sih Pak rasanya? Kayak apa Bapak merasa kayak kehidupan di situ tuh lebih bagus dan tentram daripada di sini atau gimana? Iya, lebih tentram. Saya melihat ya cewek-cewek di sana tuh ada yang pulang jam 10 malam dan nggak terjadi apa-apa gitu. Lebih tentram. Dan saya juga punya perasaan lebih tentram. Saya pernah ketinggalan sesuatu buku gitu ya. Dan waktu saya datang kembali ke tempat itu, bukunya masih ada, nggak ada yang nyuri. Anda kalau lihat di hanya baru-baru ini kan dimana Jepang kayak terasa kurang aman karena ada imigran dari berapa itu. Tapi selama puluhan tahun Jepang itu sangat aman. Dan di Jepang itu saya ada kayak culture shocknya gitu. Gini, saya kan pernah ke Kampung Rambutan ya tahun berapa gitu kan. Tahu terminal Kampung Rambutan semoga ya. Pasti tahu semuanya. Itu saya ke toiletnya, aduh bau, udah bau kita harus bayar lagi. Nah, saya di Jepang, saya ke seringlah ke toiletnya, udah nggak bau, gratis lagi. Wah, ini kayak mimpi ini bagi saya. Terus saya trainingnya di Tokyo, tinggalnya di Yokohama. Nah, asrama kami itu dekat pantai, dekat pantai, pasir putih itu pantainya. Nah, saya ingat kalau di Indonesia itu misalkan di Jakarta ini ya, saya ke Ancol itu kan harus bayar. Iya, kalau itu pasti harus bayar. Dan ya kalau dibilang pantainya juga nggak terlalu bagus-bagus banget lah. Saya emang udah lumayan tercemar kayak gitu. Nah, saya di Jepang itu di Yokohama itu, saya tinggal jalan kaki ke pantai nggak bayar. Dan saya pikir ini kayak di mana sih? Terus saya kan berbahasa-bahasa gitu, terus saya mandi. Nah, toiletnya bagus dan lagi-lagi gratis. Dan saya pikir kayak gitu. Nah, lalu di Jepang itulah saya merasa tentram. Bukan tentram lagi ya, lebih dari tentram. Jadi gini, di Jepang itulah saya boleh kayak entah tiap minggu, entah lebih dari satu kali mungkin dalam seminggu ya, makan kiwi. Di sini kan mahal ya. Di situ waduh kayak biasa aja gitu. Terus saya puas-puasin. Berapa tahun deh Pak? 4 bulan. Sayang 4 bulan.
Jadi pas yang Bapak ini kena culture shocknya mereka itu beradaptasinya lama nggak Pak? Enggak, karena ya mungkin karena saya juga orang yang ya sopan ya, relatif sopan, saya nggak suka buat gara-gara lah gitu ya. Dan di sana kan mereka juga orangnya sopan-sopan. Paling yang yang culture shock turun dari pesawat kan, saya kan nggak dijemput gitu ya, jadi nggak ada teman dari Indonesia juga tuh di pesawat itu, benar-benar sendiri. Entah saya agak apes rasanya dalam hal itu. Tapi begitu turun dari situ kan, terus masuk ke kayak mall atau apa ya, nggak tahu kenapa itu kayak bisa hampir nyatu gitu, atau toko-toko dalam bandara mungkin ya. Itu waduh, langsung ada majalah-majalah kayak Playboy atau apa gitu, dan itu nggak mungkin terjadi. Kita nggak mungkin di Soekarno Hatta langsung dapat gitu ya. Itu pemandangannya langsung. Sudah, kita sudahin ya. Nanti podcastnya terbatas umur. Jadi nggak bisa dilihat sama mahasiswa atau apa lagi gitu. Tapi ya itu ya pada shopnya ya selain itu. Ya, Keterbukaan mereka. ya. Tapi menarik bahwa Jepang itu sangat aman. Jadi wanita yang pulang malam-malam banget gitu betul-betul aman, nggak ada apa-apa. Tapi sama ada juga kan kalau misalnya di Jepang ini kan pastinya emang ada musimnya ya. Bapak waktu itu pas 4 bulan musim apa itu? Musim panas sampai musim gugur, udah mendekati musim Dingin ya? dingin. Ya? Jadi saya itu pulangnya November. Kalau saya pulangnya Desember tuh saya nyampe ke musim dingin. Dan itu musim gugurnya itu udah sangat udah cukup dingin lah. Jadi saya harus pakai apa gitu. Anginnya juga udah kencang. Tapi musim panasnya panas. Jadi saya malas keluar kalau waktu musim panas itu. Siang-siang panasnya hampir sama kayak Indonesia atau? Iya. Jadi Hampir sama kayak Indonesia. Dikiranya panasnya di sana itu kan lumayan reda lah daripada di Indonesia gitu. Yang waktu itu saya hadapin enggak sih, nggak tahu kalau sekarang gitu. Cukup panas waktu itu. Dibandingin sini lebih panas ini atau pada waktu itu? Di sini kelembapannya yang ini. Kelembapan. Yang beda gitu. Oke. Jadi itu dan mereka November tuh udah suasana Natal, jadi udah pasang-pasang lagu Natal. Sini di mall-mallnya bisa ya. Gitu. Tadi ngambil bangku dulu ya. Nah kan kalau tadi di Jepang Mbak, nah kalau sekarang pasti kan banyak orang juga yang pengen kayak ke Amerika gitu ya mungkin. Nah pas di Amerika itu kan Bapak berapa kali Pak tadi itu? Saya ke Amerika minimal 3 kali setahu saya, 4 kali. Jadi 2 kali dalam rangka kerja, terutama seperti yang udah saya sebut tadi. Lalu ada yang dalam rangka paper lah. Saya terakhir paper itu di San Francisco rasanya. Di Berkeley, University of California in Berkeley. Lalu yang ketiga itu bukan presentasi riset, tapi ikut rombongan Artikom. Jadi kami ke Harvard dan MIT. Jadi saya udah pernah ke Harvard dan MIT gitu. Dan di MIT saya beli buku, tapi tidak buku programming. Saya beli buku bisnis tentang Mark Zuckerberg. Nah, itu bagus juga. Jadi itu membekali saya dalam menghadapi dosen-dosen dan mahasiswa yang bilang kita harus hasilkan orang-orang kayak Mark Zuckerberg gitu kan, pendiri Facebook. Saya sampaikan beneran, saya katakan gini tentang Mark Zuckerberg gitu ya. Jadi Mark Zuckerberg waktu pertama kali buat Facebook itu nggak tahu mau ngapain, dan dia nggak mau dapat duit dari iklan di at least entah berapa tahun di awal gitu ya, 1 tahun di awal. Nah bayangkan Anda buat sesuatu produk yang hebat, Anda nggak mau terima iklan, koki kan? Dan pertanyaannya adalah, nggak mau terima iklan, nggak mau terima pendapatan, dari mana duit mengongkosi itu? Dan Facebook itu kan dibuat dengan teman-temannya juga kan, tidak Mark Zuckerberg sendirian. Teman-temannya bukan volunteer itu. Sebagian teman-temannya yang membantu buat Facebook itu ya perlu dibayar. Nah, duitnya dari mana untuk bayar itu?
Dia nggak mau terima pendapatan, duitnya dari orang tuanya. Dan kalau Anda baca bukunya The Facebook Effect, saya udah baca halaman ini waktu itu. Jadi saya akhirnya kalau saya simpulkan dari 2 halaman atau lebih itu. Jadi Mark Zuckerberg itu di masa awal Facebook itu dikasih oleh orang tuanya $100.000. Dia drop out. Belakangan mungkin akhirnya dia lulus ya, tahun berapa gitu. Tapi dia drop out. Nah sekarang saya bilang gini, orang-orang yang mimpikan anaknya jadi entrepreneur kayak Mark Zuckerberg dan mau melakukan itu di kampus, di luar kampus terserah, tapi kalau melakukan di kampus, mau lakukan di kampus, saya bilang gini, berarti kampus harus cari siswa yang orang tuanya bersedia anaknya menghabiskan 1 miliar tanpa anaknya tahu mau ngapain. Mark Zuckerberg waktu itu nggak tahu sebenarnya Facebook itu mau diapain. Dia senang aja. Dia taunya bikin aja. Taunya bikin. Nah, dan dia menghabiskan duit orang tuanya sebenarnya $100.000 tanpa tahu itu untuk apa, entah untuk menghasilkan apa gitu. Depannya mau ngapain dia mau. Iya, waktu itu belum tahu. Nah, sekarang dan dia akhirnya drop out kan saat itu kan. Nah, jadi saya bilang cari itu siswa yang orang tuanya bersedia anaknya ngabisin 1 miliar lebih tanpa anaknya tahu apa. Silahkan cari, saya bilang. Susah kan? Dan kalau juga jadikan Bill Gates sebagai idola, saya sering sampaikan gini. Misal ini saya bilang, Bill Gates itu kan di Harvard juga sama kayak Mark Zuckerberg dan drop out juga kan Bill Gates. Saya sampaikan gini. Bayangkan anak Anda kuliah di ITB. Dia pintar, sekalipun bukan dapat A terus, tapi tetap pintar. Gak ada masalah di kuliahnya, gak ada masalah dengan dosennya, gak ada masalah dengan teman. Memutuskan keluar karena mau buat usaha sendiri. Apa Anda misalkan sebagai orang tua akan rela? Baik, gak akan. Saya bilang itu mungkin Anda tampar anak Anda itu. Setelah SPP habis berapa juta tiba-tiba keluar sendiri. Kalau ada masalah kuliah ya, semua bermasalah dengan dosen, berkelahi dengan dosen, apa gitu, oke lah untuk. Tapi kalau itu semua nggak ada, alasan untuk keluar. Kalau Anda nggak sanggup untuk mengampuni anak Anda berlaku seperti itu, jangan mimpikan anak Anda jadi Bill Gates. Jadi sama orang tuanya itu kaya pasti karena uang kuliah di Harvard mahal dan kaya sedemikian sehingga bisa menerima Bill Gates nggak lulus dari situ, mau melakukan hal lain lagi gitu. Kaya secara uang, kaya secara hati. Nah, jadi saya bilang kasus-kasus kayak gitu itu terlalu jarang, outlier. Jangan diidolakan, saya bilang itu. Dan banyak yang orang salah paham itu kan, kalau misalnya Mark Zuckerberg drop out bikin Facebook kaya, Bill Gates drop out bikin Microsoft kaya gitu kan ya. Berarti kita drop out aja. Karena kan mikir pendeknya begitu, padahal mungkin karena Bill Gates dan Mark Zuckerberg itu mereka punya sesuatu yang mungkin jauh lebih matang atau gimana. Dan salah satu ini ya, kalau saya akan bilang gini, faktor terbesarnya orang tuanya kaya. Kalau orang tua Anda nggak kaya, jangan tiru mereka, saya bilang. Harus punya privilege dulu. Iya, harus punya privilege. If you're not privileged, don't do it. Iya. Terlalu nekat, gambling tinggi. Yeah. Jadi kan mereka gambling tapi ya karena mereka duitnya banyak, terserah dong. Iya, mau makanya. Iya. Jadi segagal-gagalnya paling dia orang tuanya masih kaya gitu kan. Ada kayak apa ya pepatahnya, if you are a privileged child, you have the right to do anything weird gitu. Tapi kalau you otherwise, don't do it. Terlalu gambling. Canduan gambling itu bahaya juga ya. Jangan itu. Jadi kalau canduan gambling, kenapa orang kaya mainnya judi? Karena kalau mereka loss ya mereka masih kaya gitu. Iya. Kalau orang kita kadang bermain judi tapi di gambling untuk hidup kan susah. Dan bagi saya itu makin absurd kalau diterapkan di kampus. Di luar kampus saja itu bahaya ya. Di dalam kampus bukan hanya bahaya, itu absurd. Saya sering kadang bilang, loh kalau Anda membuat mahasiswa itu mengidolakan Mark Zuckerberg dan Mark Zuckerberg drop out, apa itu nggak absurd? Ngapain dia kuliah di sini, saya bilang. Ngapain Anda mengatakan
Mark Zuckerberg, meniru Mark Zuckerberg. Jangan selama ini pointless yang diidolakan itu sebenarnya apanya, hasil kayaknya atau apanya? Iya. Gitu. Saya bilang kalau kampus mau mengidolakan mau supaya mahasiswa mengidolakan seorang, ya sudah idolakan orang yang kaya tapi dia misalkan S3 segala macam gitu dan kekayaannya dari belajarnya, itu baru benar saya bilang. Yang tiba-tiba tiba-tiba drop out, belok. ya udah drop out dah. Ya ngapain Anda di kampus kalau gitu? Iya. Jadi sebenarnya kalau di kampus ya ikutilah kampus, tapi kan kampus sekarang juga kan lebih fleksibel ya. Kan mereka menyediakan opsi ya silakan mau berkembang gitu kan, tapi nggak sampai drop out juga gitu. Iya. Kan. Kalau saya menjalankan suatu kampus, saya nggak akan misalkan di mata kuliah membuat supaya Mark Zuckerberg itu diidolakan, saya akan mencari orang lain untuk menjadi topik di textbook. Saya nggak mau komen apakah Mark Zuckerberg berlaku begini begitu ya, enggak. Tapi itu hal ketepatan aja, appropriateness aja. Iya. Jadi itu tidak tepat di kampus. Bahwa kalau misalkan Anda lakukan itu di pesantren, di perkumpulan gereja atau mengidolakan gitu, kan dia jadi sukses sampai gitu, ya silakan. Itu nggak ada kaitan dengan kuliah gitu. Tapi karena ini ada satu hal yang nggak appropriate tadi di kampus, kan dia drop out gitu loh. Iya. Nah, kalau di kampus kan ya carilah yang idola sukses yang memang karena kuliahnya bagus, iya. akademiknya bagus sampai doktor, profesor gitu. Iya, itu. Ternyata di balik ceritanya Mark Zuckerberg kocak juga ya. Jadi ya kalau kita mengidolakan kita harus tahu ini ya, track recordnya seperti apa, gimana ininya, kemudian aware dengan kondisi kita juga gitu. Oke. Mengetahui tentang backgroundnya dia lah. Iya, artinya jadi seperti ini. Karena ya kalau untuk membangun suatu, kalau misalnya kita mengidolakan kekayaan, kalau misalnya kita hanya lihat hasilnya, nanti yang ditunggu-tunggu malah hasilnya doang, mana nih kapan kaya, tapi nggak udah di prosesnya, takutnya begitu. Iya, harus lihat prosesnya. Jadi Bill Gates juga tidak serta-merta seperti itu. Saya orang yang baca biografi Bill Gates juga, dan itu jauh lebih awal daripada saya baca biografinya Mark Zuckerberg. Jadi itu yang saya baca itu The Road Ahead, nanti boleh googling. The Road Ahead. Nah, yang Bill Gates itu perusahaannya kan di awalnya membuat kayak sistem operasi kayak Unix, justru Xenix. Baru kemudian membuat Basic Interpreter, baru kemudian membuat DOS. Jadi yang banyak orang tidak tahu adalah bahwa awalnya justru Bill Gates itu membuat software yang kayak Unix justru, bukan DOS. Dan waktu itu dia tidak sekaya itu Microsoft. Ya tetap berhasil ya. Dan bagi orang-orang misalkan anak muda sekarang merasa bahwa Bill Gates tuh nggak pernah menjadi programmer, jadi dia nggak merasa gitu. Tahu Bill Gates itu programmer hebat gitu. Programmer asli. Pertamanya dia. Iya. Saya sendiri sebagai orang katakanlah orang di dunia programming akan akui bahwa Bill Gates itu dulu programmer yang hebat. Nah, dan Bill Gates itu juga sebenarnya pernah membuat research paper bersama dosennya. Jadi Bill Gates itu benar-benar hebat, at least di masa mudanya ya. Nah, tapi dia juga hebat berbisnis. Ya, jadi contohnya ya, dulu dia punya pesaing dalam hal DOS itu. Jadi ada juga produsen yang membuat seperti DOS itu. Beda strategi. Si pesaingnya itu menjual itu kayak secara eceran DOS itu. Kayak dia pada saat itu ya lumayan untuk standar Amerika sana pun ya. Jangankan saat gitu, lumayan lah, nggak bisa bilang kaya banget, tapi miskin nggak gitu. Bill Gates nggak berpikir seperti itu. Bill Gates waktu buat DOS dia berpikir menjualnya ke korporasi. Beda jauh hasilnya. Sama-sama membuat katakanlah kue, beda jauh hasilnya, hasil duitnya.
Nah, jadi Bill Gates pintar dalam hal programming dan dalam hal bisnis. Saya akuin itu. Kayak saya juga berusaha belajar itu. Saya nggak katakan Bill Gates adalah kayak Sinterklas atau apa ya. Sekarang kan dia dicela soal vaksin. Ya saya pikir itu mungkin ada benarnya. Tapi saya mau fokus ke hal strategi bisnis dia dan dia dulu hal teknis. Dia di masa mudanya hebat. Itu aja yang berusaha saya pelajari. Jadi nanti kalau misalnya bermain bisnis begini ya gamblingnya tinggi banget gitu ya Pak? Oh iya, saya juga bertaruh duit kan. Saya kan bukan jadi pegawai. Kalau saya salah ya quote and quote mampu saya. Tadi saya bicara dengan Budi apa gitu. Saya sehebat apapun menampilkan diri orang sebagai ahli AI segala macam. Kalau saya gagal dalam bisnis ya bagi staff-staff saya kan ya Pak Bernard itu orang yang jelek. Nah, kenapa? Ya, karena ternyata perusahaannya bangkrut. Sesimpel itu aja berpikirnya. Makanya tadi saya katakan saya bukan programmer walaupun saya masih bisa programming tapi saya tidak tidak bercita-cita jadi programmer juga saat ini dulu. Situasinya udah lain. Oh berarti yang bikin paper coba bikin paper bikin paper Ntar dulu dah. IT gitu. Aku kan mau jadi kayak ini dulu tadi Mark Zuckerberg. DO dong jangan jangan dia. Saya langsung disalahkan Pak Wan tuh gara-gara Pak Bernardi itu tuh perlu DO tuh satu mahasiswa gitu. Wah nggak bisa kesini lagi saya. Inspirasi dari kayak Zuckerberg atau Bill Gates ya bagaimana mereka membangun sesuatu dulu dari zero, dari scratch. Ya. Kan garasi kalau nggak salah apa Microsoft itu ya dari sebuah garasi. Ya itu kalau hal garasi itu yang sering diapakan si Steve Jobs dan Steve Wozniak Apple. Oh iya. Dari garasi. Anyway mereka mulainya dari kecil gitu ya. Microsoft itu dimulai dari kecil, Facebook dimulai dari kecil, Apple juga dimulai dari kecil. Saya pun mungkin boleh dibilang dimulai dari kecil. Jadi begini, dari dulu memang saya suka membuat catatan sendiri atau textbook sendiri gitu ya. Dan teori sendiri kalau perlu. Saya katakan bahwa tahun 90-an aja itu saya buat teori sendiri. Keyakinan dalam diri. Dan memang itu jadi bagi mahasiswa sebagian mahasiswa STT Telkom mereka mungkin ya bisa beragam. Waktu itu saya cuma S1 loh ya, belum S2 bah. Ya mereka bisa ini dosen apa sih berani banget buat teori sendiri. Saya berani dan apa yang tadi saya sebut ya mengenai ke Thailand itu research paper saya itu adalah awal dari teori yang sekarang saya pakai untuk semua textbook saya dan teori yang dielaborate waktu S3 saya disertasi S3 saya. Jadi dimulai dari kecil saya berani membuat textbook skala kecil waktu dulu. Sekarang textbook saya banyak ya staff pakai. Jadi mulailah dari membuat yang kecil. Jadi saya juga sampaikan kan. Saya tambahkan ya, mulai dari kecil tuh sebaiknya jangan sendiri. Mark Zuckerberg tidak sendiri, Steve Jobs tidak sendiri, Bill Gates juga tidak sendiri. Dia kan ada Paul Allen. Jadi engineering itu jangan sendirian. Bukan engineering kalau sendirian. Buat produk yang skala kecil dulu, ya jangan sendirian. Biarkan dipakai. Saya membiarkan mahasiswa dulu memakai itu, nggak pernah saya minta copyrightnya, biarin aja. Tapi hasilnya sekarang hasilnya sekarang dengan kayak gini saya bisa seperti saya bilang tadi ya, textbook itu saya buat bukan untuk saya dilihat sebagai pengarang segala macam, enggak, itu supaya melanggengkan bisnis. Staff saya bisa punya cara untuk berkomunikasi dari berbagai expertise yang beda, bisa bicara pakai teori yang sama. Kalau enggak itu payah sekali. Istilah kelas itu ada di statistik, istilah kelas ada di CSS, istilah kelas ada di Java. Kalau Anda mau combine Java dan CSS segala macam itu dan buat program statistik yang bagus, gimana dan meresolve apa makna kelas?
Iya, betul. Nah, saya bisa resolve itu apa makna kelas ini dan gimana cara mengutarakannya. Beliau. Sekarang ada yang mau nanya lagi? Ada mungkin? Ada yang nanya tentang AI atau apa? Programming. Oke, selagi lagi menyusun pertanyaan teman-teman mungkin. Ya, Saya silakan. mau nanya ini Pak. Tadi kan kita sempat bahas juga ya, setelah seminar, setelah after acara itu kita bahas sedikit bahwa Bapak tidak ingin membuat sebuah Superman, Iya. Superman, tapi ingin membuat sebuah super team. Betul. Saya juga pernah baca gitu ya. Ada ungkapan begini. Ada beberapa orang yang ketika mereka kerja, mereka merasa bisa bekerja cepat tuh kalau sendiri. Jadi kalau apa dikerjain sendiri itu cepat selesai, cepat bagusnya. Tapi kalau bikin sebuah tim itu bakat maksimal setiap orang tuh bisa disalurkan. Nah, kalau menurut Bapak tim itu maksud super tim itu seperti apa, Pak? Oke. Saya sebelum menjawab itu saya mau address dulu hal kerja sendiri. Kadang saya juga masih bekerja sendiri dan kadang saya merasakan ini kalau saya delegasikan kelamaan. Tapi itu saya batasin banget penerapannya. Jadi contoh kalau membuat textbook itu semua staff saya belum mampu. Jadi terpaksa saya yang lakukan. Contoh staff textbook untuk Postgres masih saya yang lakukan. Nah, di luar hal itu, jadi saya baru masuk pertanyaannya. Di luar hal itu saya tidak mau melakukan banyak hal sendiri. Ya. Kalau ada orang katakan lebih lakukan sendiri ya itu tetap bisa benar. Ya, saya juga tadi contohkan case-nya bisa benar ke saya. Tapi itu memang harus dibatasi, harus dibuktikan juga bahwa memang benar Anda kalau kerja sendirian hasilnya ada dan lebih cepat. Tapi secara umum saya pikir itu bukan hal yang benar secara umum ya, jadi hanya secara khusus itu benar. Dan jadi secara umum saya juga untuk di bisnis nggak mau sendiri, dan saya perlukan kerjasama dari staff-staff itu. Nah, saya sedikit ulangi mungkin tadi hal yang sempat saya bicarakan pasca seminar ya. Saya merekrut tuh nggak pernah mau mencarikan sangat banyak hal dari orang. Baru-baru ini saya merekrut orang yang saya tahu dia nggak punya skill di situ. Bayangkan itu. Ya. Nekat itu, Pak. Betul, nekat. Tapi saya gamblingnya terukur. Jadi saya melihat orang ini punya modal sesuatu, dan saya gamblingnya itu terukur 3 bulan. Kalau Anda nggak lakukan gini, ya udah, saya terminate. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Dan kemudian tadi pagi mungkin ya, saya watch YouTube video yang saya share ke Anda tadi ya, mengenai ekspektasi yang berlebihan terhadap junior programmer. Nah, itu salah satu yang memperparah, bukan penyebab tapi memperparah keadaan, itu adalah tidak ada mentoring di perusahaan terhadap programmer junior. Nah, ya itu saya biasanya tidak lakukan, seringkali tidak lakukan. Jadi saya mentoring. Harus ada Jadi saya kalaupun tidak bisa mentoring day by day ya, itu makanya saya buat textbook, sehingga nanti saya kayak lakukan cek aja, dicek ada checkpointnya, chapter ini gitu ya. Jadi saya pikir itu solusinya ya. Tidak mensyaratkan orang jadi Superman, berusaha membuat super team dengan ada glue antar expertise yang beda. Tadi seperti saya bilang, setiap orang itu secara umum picik terhadap bidangnya. Ya, jadi saya supaya nggak picik ya harus dibuat glue-nya nomor satunya, dan harus difasilitasi ya benar. Karena itu terkait ini ya, kalau di mahasiswa ini kan keorganisasian ya kadang.
seseorang susah untuk mempercayakan atau mendelegasikan sesuatu gitu kan. Ntar dia nggak bisa nih gini kan, atau dia nggak oke nih gitu kan, atau nanti kadang suka kalau di dunia kerja pengennya satu orang yang bisa semua ya, anggapannya menghemat, tapi justru itu kan menciptakan sisi picik tadi itu ya. Betul. Karena seseorang kan bisa saja ya berubah, kita nggak tahu dinamika orang seperti apa. Sehingga seperti itu dibuat supaya mereka maju bareng-bareng, tapi ada hal yang saling mengikat supaya mereka tidak kepikiran untuk picik atau turning ya. Betul. Itu jadi satu poin di keorganisasian itu, membuat satu keterikatan supaya tidak ada saling picik lah. Oke, gimana? Ada yang mau tanya? Udah habis ya? Udah. Oke lah. Ini mahasiswa D4 TRM atau multimedia Pak. Oke. Gitu deh. Semester 4 jadi ya. Nama Anda siapa tadi? Saya Rais Ardi. Jadi itu tadi kita ingin podcast ini ada apa ya, topik, tapi ya topiknya diskusi gitu ya. Diskusi entah itu kadang kalau ngidul tadi kita ngomongin apa sekarang ke apa gitu kan, tapi ada bukan tadi kan jauh banget kalau ditarik tuh gitu kan. Dari Jepang ada di Gates gitu. Iya, tapi ya itu Jadi kita bisa nyaingin itu tuh podcastnya Dedi itu kan bisa kemana-mana dan sering kali nggak ada topiknya kan memang. Iya. Dini Sumargo jangan. Ya, sesudah ini kita temuin Dedi. Isinya tentara semua itu Pak. Masuk ke rumahnya langsung ini udah disambut ada ini. Ya tapi itulah maksudnya di era sekarang yang terbuka informasi itu pengennya sih memang menciptakan sebuah kampus tuh, menciptakan sebuah inovasi dan pemikiran terbuka, salah satunya mungkin lewat podcast kalau di sebuah kampus itu masih seperti itu. Kalau di Politeknik Bakti Kartini ya. Iya. Oke. Kalau saya sih tidak terasa, tapi tiba-tiba udah di notice dari kru sudah mau 1 jam gitu kan. Kalau saya sih tidak terasa ngobrol gitu kan. Jadi ya mungkin nanti kita bisa sambung lain waktu jika ada kesempatan Pak Bernardo. Terima kasih atas kehadiran dan kesediaannya untuk mengisi podcast pada hari ini. Mungkin bisa saya simpulkan bahwa perkembangan AI ini atau perkembangan programming ini selalu signifikan, celahnya masih banyak dan akan masih banyak PR di bidang hukumnya di Indonesia. Kemudian untuk membuat sebuah organisasi itu diperlukan komitmen dan bagi kepercayaan, juga bagaimana menciptakan suatu keterikatan supaya menghindari potensi ya picik tadi gitu teman-teman. Oke, jadi sekian pembahasan atau podcast kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Wah, Anda kalau tidak pakai wifi, pakai kuota, terima kasih banyak. Sebagai staff marketing saya akan promosi sedikit. Kita sedang buka promo diskon gelombang 2 untuk pendaftaran ini. Kita ada 4 program studi yang terakreditasi, dan silakan mampir ke website dan link sosial medianya. Tinggal dikontak, bisa daftar melalui online maupun offline, dan juga ada kelas reguler dan juga kelas karyawan. Tinggal dipilih, program studinya banyak, sudah terakreditasi, fasilitasnya lengkap, dan teman-teman punya satu advantage kalau kuliah di Politeknik Bakti Kartini, yaitu berpartisipasi dalam diskusi contohnya di podcast seperti ini gitu loh. Jadi kita menghadirkan beberapa tamu, menghadirkan diskusi tadi terbuka diskusinya, dan ini ditujukan untuk kebutuhan edukasi, menciptakan inovasi di Kota Bekasi. Pengennya sih di Indonesia ya, tapi ya itu skopnya jangka panjang, kurang lebih seperti itu. Sekali lagi tanpa mengurangi hormat, terima kasih. Dan saya tutup podcast hari ini. Selamat siang atau selamat malam, tergantung jam postingnya. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih.